Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. InsyaAllah kita mulai kajian perdana pembacaan terhadap syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang disyarah dan dijabarkan oleh Syekhul Islam di masa ini, yaitu Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Risalah Al-Qawaid Al-Arba' secara ringkas dia adalah terdiri dari dua muqaddimah dan natijah, dua pendahuluan dan kesimpulan. Pendahuluan pertama, al-muqaddimatul ula, terkumpul dalam tiga kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula, wa-tsaniyah, wa-tsalitsah. Berkaitan dengan apa? Muqaddimah yang pertama, tiga kaidah yang pertama tersebut, yaitu ma'rifatu halil musyrikin al-awwali. Pengetahuan, pengenalan tentang konsep tauhid dan konsep kesyirikan yang ada pada kaum musyrikin generasi yang pertama, kaum musyrikun Arab yang kepadanya lah Rasul SAW diutus. Ini dijelaskan dalam tiga kaidah yang pertama. Kemudian yang berikutnya, muqaddimah yang kedua, yaitu ma'rifatu halil musyrikina al-mutaakhirin, mengenal konsep tauhid dan konsep kesyirikan kaum musyrikin di masa belakangan. Dan penisbatan kaum musyrikin yang dimaksud dengan kaum musyrikin al-mutaakhirin yaitu mereka yang al-muntasibuna ila ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menisbatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menisbatkan kepada agama Islam. Kemudian kesimpulannya, ketika seseorang telah mengenal hakikat konsep tauhid dan kesyirikan pada kaum musyrikin yang terdahulu, kemudian dia juga mengenal konsep tauhid dan kesyirikan kaum musyrikin yang belakangan, maka apa kesimpulan yang bisa diambil padanya? Natijahnya yaitu hukum yang ada pada keduanya adalah sama. Kenapa? Karena syariat tidak membedakan antara dua yang sama, tidak pula menyamakan antara dua yang berbeda. Ini kesimpulan ringkas dari Al-Qawaidu Al-Arba'. Dan mengenal, mempelajari, memahami risalah ini dapat membantu seorang muslim, seorang ahli tauhid untuk mengenal hakikat dari Islam itu sebenarnya apa. Dan definisi batasan seseorang dikatakan muslim itu apa? Definisi batasan seseorang dikatakan musyrik itu apa? Disebutkan salah satu faedah dari memahami dan mempelajari risalah Al-Qawaidul Arba' disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam pendahuluan terhadap risalah Al-Qawaidul Arba', syarah terhadap risalah Al-Qawaidul Arba'. Beliau mengatakan, "Fahiya qawaidu 'azimah." Kaidah yang empat yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah kaidah pondasi yang agung. Ta'simu man hafidhaha. Dia melindungi, menjaga, membentengi siapa yang menghafalnya, wa alima ma'naha, dan mengetahui maknanya, kandungan isinya, memahami isinya, min an yakuna 'indahu taraddudun fi mas'alatil hukmi 'ala ahli al-isyrak wa 'ala wujubi ikhlasid dini lillahi jalla wa 'ala. Kaidah-kaidah yang agung ini membentengi, melindungi seseorang yang menghafalnya, mengetahui maknanya untuk dia itu ragu, bimbang dalam permasalahan hukum terhadap pelaku kesyirikan. Naam, dan wajibnya membentengi seorang muslim untuk tumbuh dalam hatinya keraguan, kebimbangan tentang wajibnya ikhlasuddin lillah, memurnikan segala jenis peribadatan, memurnikan tauhid dari sedikit saja noda dan kontaminasi kesyirikan. Tayyib, kita baca insyaallah risalah ini. Baca muqaddimah Syekh. Muqaddimatu Syekh Abdul Aziz bin Baz fi Qawaid al-Arba'. Qala Syarih rahimahullahu taala, bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمة الله عليه، وهي قواعد مهمة، فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين. Naam. Muqaddimah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, setelah beliau mengucapkan basmalah dan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi dan keluarga beliau serta sahabat beliau, beliau mengatakan ini adalah kaidah-kaidah yang empat yang telah dijelaskan, diperingatkan oleh penulis rahmatullah alaihi, dan dia adalah kaidah-kaidah yang penting, yang urgen. Siapa saja yang apalah, na'am, mempelajarinya, mengilmuinya, memahaminya, na'am, dengan pemahaman jayyidan, pemahaman yang baik, na'am,
Karena tidak selalu yang mengajar dan belajar risalah ini dia paham terhadap maksud dari risalah ini. Siapa yang memahaminya dengan pemahaman yang jayyid dan yang baik, fahima dinal musyrikin. Niscaya dia akan memahami konsep agama kaum musyrikin. Dan dia akan memahami konsep agama kaum muslimin. Nah, jadi risalah ini menjelaskan hakikat dari musyrikin dan kesyirikan mereka, dan menjelaskan hakikat tentang Islam dan ahlul Islam. Nah. وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد ولهذا التبست عليهم الأمور فعبدوا القبور وأصحاب القبور والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. Nah, kemudian Syekh mengatakan dan mayoritas dari manusia tidak memahami kaidah-kaidah ini. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa ila hadhil qaidah. Kaidah-kaidah yang ada ini beliau ambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semuanya beliau ambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya karena sebab ketidakpahaman tersebut, maka mereka pun menjadi jahil terhadapnya. Oleh karena itu, iltabasat alaihim al-umur, menjadi rancu, tersamarkan atas kebanyakan manusia tadi perkara-perkara berkaitan dengan at-tauhid. Maka jadilah mereka menghambakan diri, menyembah, mengibadahi kuburan-kuburan, mengibadahi penghuni kuburan-kuburan, dan mengibadahi para wali, mengibadahi pohon-pohon dan batu-batu selain Allah Subhanahu wa taala. Wahum, dalam keadaan mereka melakukan itu, dalam keadaan mereka yahsabuna, mereka menyangka, menduga, annahum ala syai'in, mereka menyangka bahwasanya mereka di atas sesuatu, di atas agama, di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang demikian itu? Sehingga mereka salah sangka, menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran dan kebaikan. Lijahlihim bihaqiqati tauhid wa haqiqati syirik. Kenapa? Karena kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan mereka terhadap hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan itu sendiri. Mereka menyangka dan salah dalam sangkaan mereka. Berarti maknanya mereka jahil. Mereka bodoh terhadap hakikat perkaranya yang sebenarnya itu seperti apa yang dimaukan. Tapi bersama dengan itu, tidaklah mereka diberi nudur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Al-Kahfi 103, 104. Antum kan catatan kaki di wahum yahsabuna. Naam. Allah katakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian aku kabarkan dengan orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu mereka yang sesat usaha mereka, amalan mereka, perjuangan mereka. Naam, ibadah-ibadah mereka di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka menyangka, mereka menduga bahwasanya mereka sedang berbuat sebaik-baik perbuatan. Nah, antum lihat, antum rujuk tafsir Imam Al-Mufassir, bapak ahlu tafsir, yaitu At-Tabari rahimahullah, ketika berbicara tentang ayat ini. Naam, surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Beliau mengatakan kesimpulannya, Naam, humul ladina lam yakun amaluhum alladina amiluhu fi hayatihim ad-dunya ala hudan wa istiqamah. Siapa orang yang dimaksud dengan orang yang paling merugi amalannya di dunia dalam keadaan mereka menyangka bahwasanya amalan itu baik, yaitu mereka yang amalannya ketika di dunia mereka beramal tanpa di atas hidayah, tanpa di atas tauhid dan sunnah, tanpa di atas keistiqomahan pula. Bal kana ala jur wa dhalalah, bahkan mereka beramal di atas kesesatan. Kemudian At-Tabari mengatakan wadzalika annahum amilu bighairi ma amarahumullahu bihi bal ala kufrin minhum bihi. Yang demikian itu karena mereka beramal dengan amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka campurkan kesyirikan dengan tauhid, ibadah dengan kesyirikan. Naam, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka dengan itu mereka sedang melakukan amalan-amalan yang baik. Kemudian At-Tabari mengatakan wa hum yadunnuna annahum bi fi'lihim dzalika lillahi muti'un. Mereka menyangka bahwasanya dengan perbuatan mereka tersebut lillah, mereka beramal amalan-amalan yang mereka sangka baik itu, mereka sangka lillah. Mereka sangka dengan itu mereka sedang berbuat ketaatan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka menyangka sedang saya ini sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka menyangka kami sedang meminta syafaat kepada orang-orang yang Allah dekatkan. Kemudian At-Tabari mengatakan wa hadza min adalli ad-dalail ala khata'i qawli mimman za'ama annahu la yakfur billahi ahadun
illa min haitsu yaqsidu ilal kufri ba'dal ilmi biwihdaniyatihi. Katanya At-Tabari mengatakan ayat ini adalah sejelas-jelas dalil atas kelirunya orang yang berpendapat bahwasanya seseorang tidaklah kafir kepada Allah kecuali apabila dia memaksudkan kekufuran. Nah, misalkan at-tabah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dia tidak menjadi kafir kecuali kalau dia memaksudkan dengan itu kekafiran. Nah, jadi mereka mempersyaratkan kekufuran itu biqasdil kufur, dengan memaksudkan padanya kekufuran. Begitu pula istihza, mengolok-olok agama, mengolok-olok syariat, mereka mempersyaratkan padanya qasdul kufur. Qasdul fi'il saja tidak cukup. Memaksudkan perbuatan saja tidak cukup. Kapan hal tersebut menjadi pembatal keislaman? Ketika pelakunya memaksudkan dengannya ingin kekufuran. Sekedar ingin melakukan perbuatannya, ini tidak cukup untuk membatalkan keislaman seseorang. Bagaimana maksudnya? Seseorang misalkan menyengaja untuk berolok-olok terhadap syariat, tapi maksudnya dia adalah bercanda. Maksudnya dia bercanda. Apakah dia memaksudkan perbuatan mengolok-olok itu? Dia maksudkan perbuatan tersebut, tapi niatnya bercanda. Nah, di sisi sebagian orang, mereka katakan tidak cukup untuk sekedar memaksudkan perbuatan, harus memaksudkan dengannya kekufuran. Nah, setiap perbuatan pasti ada maksud. Nah, mungkin tidak ada orang berbuat tanpa ada qasd, tanpa ada gerakan hati untuk menuju kepada suatu perbuatan tersebut. Nah, yang dimaksudkan membatalkan keislaman ketika dia memaksudkan ingin kufur. Tapi kalau dia hanya sekedar memaksudkan menistakan agama, maksudnya bukan kufur, maka hal tersebut tidak membatalkan keislamannya. Maka dikatakan oleh At-Tabari di sini. Tsumma qala walau kana al-qawlu kama qala alladziina za'amu annahu la yakfuru billahi ahadun illa min haitsu ya'lamu. Kalau pendapat sebagaimana pendapat orang-orang yang menyangka tidak ada yang kafir, tidak ada seseorang pun yang akan terjatuh dalam kekafiran kepada Allah kecuali apabila dia mengetahuinya. Nah, illa min haitsu ya'lam, maksudnya mengetahui, memaksudkan dengannya kekufuran. La wajaba an yakuna haula'il qaum fi amalihim alladziina akhbara Allahu anhum annahum kanu yahsabuna fihi annahum yuhsinuna sun'ah kanu musabin, na'am, mahjurin 'alaiha, walakin al-qawlu bi khilafi ma qalu. Antum lihat nukil nanti dari tafsir At-Tabari. Dikatakan di sini, kalau dikatakan bahwasanya dipersyaratkan padanya maksud kekufuran, dimaksudkan atau dipersyaratkan padanya seseorang itu harus tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah kekufuran, na'am, maka niscaya kaum yang disebutkan oleh Allah di ayat di surat Al-Kahfi ayat 103-104 lebih utama untuk mereka, na'am, diberi udzur atas perbuatan-perbuatan kesyirikan mereka, bahkan harusnya mereka mendapat pahala atas istihad terhadap kesyirikan. Kan mereka beristihad atas amalan mereka yang berupa kesyirikan, tapi Allah katakan bahwasanya mereka adalah orang yang paling merugi amalannya. Nah, aywa. Wa mu'allif hadhihi al-fawaid huwa Syekh al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Wahhabi rahmatullahi alayhi al-mujaddid liman darasa min ma'alim al-Islam fi hadhihi al-jazinati fi al-juz' al-thani min al-qarn al-thani 'ashar al-mutawassa sanata 60 wa 200 wa alf min al-hijrah an-nabawiyyah. Nah, dan penulis dari kaidah-kaidah ini adalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Mujaddid, sang pembaharu, liman darasa min ma'alimil Islam, pembaharu terhadap apa yang telah terkubur, telah terlupakan dari syiar-syiar Islam, simbol-simbol tonggak-tonggak Islam, yaitu tauhid, fi hadhil jazirah, di jazirah ini, jazirah Al-Arabiyah ketika itu, fi nisfi tsani min al-qarni tsani 'ashar. Na'am. Al-mutawaffa sanata 60 wa 200 wa alfin min al-hijratin nabawiyah. Beliau wafat pada tahun 6206 Hijriyah. Baik. Wala mu'allif rahimahullah as'alullah al-karim rabbul 'arsyil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza suliya sabar wa idza annaba istaghfar fa inna haula'i thalasa unwanus sa'adah. Nah, kemudian Al-Imam Al-Muallif mengawali risalah beliau dengan meminta kepada Allah Al-Karim. Al-Karim termasuk nama dari nama-nama Allah yang husna, dan ini menunjukkan detailnya fikih, mendalamnya fikih seorang Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan mendalamnya beliau dalam ma'rifatullah, dalam mengenal Allah, dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa?
beliau bertawasul dengan berdoa menggunakan asma Allah Ta'ala yang husna, yang sesuai dengan permintaan tersebut. Al-Karim. Al-Karim, nama dari nama-nama Allah yang faedahnya adalah kathirul ata, yang maha memberi, yang mulia, yang maha dermawan. Nah, makanya beliau meminta dengan menggunakan perantara asma Allah Ta'ala. Beliau menyampaikan doa masalah dengan bertawasul kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan maksud, yaitu Al-Karim. Nah, Rabbal Arsyil Azim, Rabb pemilik arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjadi wali bagi engkau di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan menjadikan engkau terberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, dan apabila dia diuji, na'am, dia bersabar, dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Na'am, dan sudah pasti seseorang itu berdosa. Keberadaan dia sebagai ahli tauhid tidaklah kemudian melazimkan dia harus bersih dari dosa yang demikian. Mustahil, tidak mungkin. Dan termasuk dari nama-nama Allah yang husna, Al-Ghafur. Allah Al-Ghafur. Na'am. Faedah berkaitan dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala indalla ala wasin muta'addin. Kalau dia lafadznya muta'addi, butuh kepada objek, maka berfaedah 3. Salah satunya adalah na'am, menunjukkan kepada asar dari nama dan sifat. Misalkan Al-Ghafur. Keberadaan Allah Al-Ghafur, pasti Allah itu yaghfiru dzunuba jami'a. Pasti Allah mengampuni dosa-dosa. Kalau Allah pasti mengampuni dosa, berarti pasti ada yang berdosa. Pasti ada yang berdosa. Nah, maka keberadaan hamba-hamba Allah yang berdosa, salah satu faedahnya agar Allah menampakkan nama Allah dan sifat Allah yang agung, yaitu Al-Ghafur. Nah, makanya dikatakan dalam sebuah hadis, walaula an tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan binasakan kalian semua. Nah, kemudian Allah datangkan kalian dengan suatu kaum, fayudnibun wa yastaghfirun. Maka Allah ganti kalian dengan suatu kaum yang mereka itu akan melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka meminta istighfar. Nah, keberadaan ahlu tauhid bukan maknanya kemudian dia bersih dari dosa. Nah, fa inna haula'i thalatha unwanu as-sa'adah. Karena 3 perkara ini, apa itu? Yaitu seseorang yang apabila dia diberi, dia bersyukur, dia diuji, dia bersabar, dia berdosa, dia beristighfar. 3 perkara ini adalah alamat tanda kebahagiaan. Nah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan. Ayo. Syafu samahat Syekh Ibn Baz rahimahullah. Yaqul al-mu'allif rahimahullah, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yazawwalaka fi dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i thalatha unwan as-sa'adah. Qala asy-syarih rahimahullah, al-mu'allif rahimahullah yajma'u fi muqaddimatihi hadhihi bainal ifadati wa bainad du'a'i lit-talibi wa hadha min nushi an yad'u'a lit-talibi bit-tawfiqi wa yufidahu wa la shakka inna taliba idza qabila Allahu hadha ad-du'a fi haqqihi sa'ida. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rahimahullah, fal muallif, penulis rahimahullah, mengumpulkan dalam pendahuluan risalah ini antara memberikan faedah, nah, dan berdoa untuk kebaikan muridnya. Dan ini termasuk dari bentuk nasihat, yaitu seseorang berdoa, seorang guru berdoa untuk muridnya dengan mendoakan taufik dan memberikan faedah kepada dia. Dan tidaklah diragukan sesungguhnya seorang talib apabila na'am Allah menerima doa ini, na'am baginya, maka dia pasti bahagia. Na'am, jika Allah kabulkan ini. Na'am. Qawluhu fa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwan as-sa'adah fa inna haula'i al-khisala ats-thalatha unwan as-sa'adati. Na'am. 3 perangai ini termasuk dari perangai tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Ayo. Idza harisal mu'minu ala hadhihi al-khisali faqad tammat sa'adatuhu fa huwa yashkuru Allah ala ma a'tahu bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi wa idza adnaba istaghfara wa taba ila Allah hadha huwa sya'nul mu'mini idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Naam. Kemudian beliau mengatakan apabila seorang mukmin bersemangat untuk mewujudkan perangai-perangai ini pada dirinya, maka sungguh telah sempurna kebahagiaan pada dirinya. Apa itu? Fa huwa yashkurullah. Dia bersyukur kepada Allah atas apa saja yang Allah berikan kepadanya dari karunia. Dengan apa? Dengan dia melaksanakan segala perintah
dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ada keterkaitan erat antara syukur kepada Allah dengan tauhid. Karena syukur kepada Allah termasuk ciri identik dari ahlut tauhid. Allah sebutkan, na'am, di surat An-Nahl 120, 121. Allah katakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu karakteristiknya adalah imam qanitan, abidan, ahli ibadah yang bersih dari kesyirikan, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Kemudian Allah katakan syakiran li an'umihi. Beliau senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya syukur kepada Allah termasuk dari ciri ahli tauhid dan keterkaitannya erat dengan tauhid. Naam, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepadanya kalian itu beribadah. Allah katakan di surat Al-Baqarah 172. Naam. Dan Allah iringi banyak bentuk syukur itu dengan ibadah. Wa'buduhu washkurulah. Ibadahilah Allah, tauhidkanlah Allah, dan bersyukurlah engkau kepadanya. Dan apabila berdosa, maka dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah. Inilah perkara perangai tabiat seorang mukmin. Nah, jika dikaruniai rizki, dia bersyukur, ditimpa ujian, dia bersabar. Nah, dia berdosa, dia beristighfar. Nah, begitu. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Mengherankan urusan seorang mukmin itu. Semua urusannya bagi dia baik. Semua urusan dia bagi dia baik. Nggak ambil pusing. Nah, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Bagaimana itu? In asabathu sarra syakar. Nah, fakana khairan lah. Kalau menimpa padanya, kelapangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Apabila dia tertimpa dengan kesempitan, kesusahan, dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka yang demikian itu bagi dia baik. Naam. Allah. Wa hadha huwa al-wajibu 'ala al-mu'mini an yashkura Allah 'inda ar-rafa'i wa 'inda an-ni'ami min as-sihhati wal 'afiyati wa ni'matil islami wa ni'matil auladi wa ni'matil mali ila ghairi hadha. Fa huwa yashkuru Allah 'alayha fi ta'ati amrihi wa tarki nahyihi. Hadha huwa asy-syukru. Kama qala ta'ala, i'malu ala Dawud syukra. Yani yuti'u awamirahu wa yadhari an nawahihi wa yasriful ki'ama fi ta'atil maula subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang wajib bagi setiap mukmin, itu dia bersyukur kepada Allah ketika lapang. Biasanya orang ketika lapang itu dia lupa daratan namanya. Istilahnya lupa daratan, lagi di atas, lagi senang, lagi dibukakan perbendaharaan dunia. Lupa dia. Nah, wajib bagi seseorang untuk bersyukur kepada Allah, terutama di kala lapang. Makanya orang ketika susah itu biasanya baru ingat naam. Dan naam dia bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat sehat, kemudian nikmat Islam, dan ini sebesar-besar nikmat dunia alal itlaq. Nikmat Islam, nikmat terbesar bagi seorang manusia di dunia, ya nikmatul Islam. Kemudian nikmat dikaruniai anak, nikmat harta, dan yang selain daripada itu, dia bersyukur kepada Allah dengan apa konsepnya? Dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Hadza huwa syukur. Inilah realisasi dari bentuk syukur. Naam. Wujud nyata dari penerapan bentuk syukur yang ada di dalam hati. Sebagaimana Allah katakan, i'malu ala Dawud syukra. Nah, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk realisasi syukur ketika Allah sebelumnya menerangkan bahwasanya Daud diberi kerajaan, diberi perbendaharaan dalam dunia. Kemudian Allah katakan, i'malu ala Dawud syukra. Atas nikmat-nikmat tersebut, realisasikan dalam bentuk amalan sebagai bentuk syukur. Yaitu mentaati perintah-perintahnya dan menyudahi dari segala larangannya. Bertaubat, menyudahi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan segala bentuk kenikmatan dalam wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa 'indal balawa min al-mardi aw mautil waladi aw al-qaribi wa nafi dhalika yasbiru wa yaftasibu wa la yajza'u yatahammalu fala yadrib faddan wa la yashukku jayban wa la yad'u bi da'wal jahiliyyati wa la yatakallamu bi fahshin bal yatahammalu wa yasbiru wa 'inda adz-dzunubi yubadiru bit-taubati wal istighfari. Nah, begitu pula ketika dia tertimpa musibah, sakit, mati, anaknya mati diuji, kerabatnya meninggal, sakit, kecelakaan dan yang sebagainya, dia bersabar. Ihtasib, mengharapkan pahala dari Allah, bukan kemudian meronta-ronta. Dia bersabar, ya tahammal. Jangan sampai dia memukul-mukul pipinya, menyobek-nyobek bajunya. Nah,
atau menyeru dengan seruan-seruan ratapan-ratapan jahiliyah, atau dia mengumpat, mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, yatahammal, yasbir, dia sabar. Na'am. Wa 'inda dzunubi yubadir bitaubati wal istighfar. Ketika terjadi dosa, dia bersegera untuk bertaubat dan beristighfar. Dan ini termasuk dari ciri ahli taqwa. Allah katakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu dzakarullaha, kemudian Allah katakan fastaghfaru lidunubihim. Fastaghfaru lidunubihim. Fa di situ kan litta'qib. Setelah berbuat dosa disusul dengan istighfar. Makanya dikatakan wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Adbi, kamu lakukan dosa dan pasti kamu melakukan dosa, susul dengan ketaatan, begitu terusnya. Nah, intinya pintu taubat dan pintu istighfar itu luas, dan jangan seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah, "I'lam arsyadaka Allahu li ta'ati anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tawhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fi at-taharah." Nah, kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ketahuilah semoga Allah membimbingmu kepada ar-rusyd, kepada hidayah, membimbingmu, memberikan hidayah kepadamu untuk mentaatinya. Ketahui apa yang perlu diketahui, yang perlu dicamkan di sini, annal hanifiyah, millahnya Ibrahim, agamanya, syariatnya Ibrahim. Apa itu? Khabarnya di sini, na'am, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata, satu-satunya. Itsbat al-ubudiyah lillah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Mukhlishan lahuddin, dengan dalam keadaan kamu murnikan dari segala noda dan bercak kesyirikan sekecil apapun itu. Inilah makna al-ikhlas. Ikhlas itu artinya pemurnian. Jadi agamanya Ibrahim alaihi salatu wasalam itu nafi dan isbat. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Ya'budun di sini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dijelaskan di syarah di Thalathatul Usul, wa ya'buduna yuwahhidun, wa ya'buduna yuwahhidun. Makna liya'buduni ay liyuwahhiduni, agar mereka itu mentauhidkan aku saja. Dan ma'ruf di dalam muqaddimah awal-awal kitab tauhid dijelaskan di sana oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalil-dalil tentang makna dari tauhid. Semuanya ayat yang dibawakan itu adalah nafi dan isbat. Apa ayat pertama? Ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sana kan isbat saja, tidak ada penafian. Nah, tidak ada penafian, tapi di ayat-ayat yang lain di bawahnya dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa? An i'budullah wa janibut taghut. Ibadah Allah, jauhi taghut. Nafi dan isbat harus beriringan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Na'am, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Semuanya nafi dan isbat. Dan ibadah, makanya dalam ayat ini terkandung padanya nafi dan isbat. Liya'budun, kan cuma diperintahkan untuk beribadah. Kita tidak diperintahkan untuk menafikan kesyirikan. Jawabannya, al-ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali diiringi dengan at-tauhid. Nah, makanya dikatakan di sini konsep ini, kalau kamu telah paham, kalau kamu telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kamu untuk tujuan ibadatihi. Apa maksudnya? Untuk tujuan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah di sini adalah li tauhidihi. Fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan sebagai sebuah ibadah kecuali bersamaan dengan at-tauhid. Makanya peribadatan kaum musyrikin Arab kepada Allah dinafikan oleh Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kalian itu tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Apakah kaum musyrikin tidak beribadah kepada Allah? Tidak. Mereka beribadah kepada Allah. Allah yang tetapkan ibadah. Nah, di akhir surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'abullaha mukhlisina lahuddin. Nah, mereka juga beribadah kepada Allah, mengisbat al-ubudiyah untuk Allah, liyuqarribuna ila Allah. Haula'i syufa'auna 'inda Allah. Berarti mereka mengakui bahwa Allah itu al-ma'bud, yang diibadahi. Naam.
Tapi walaupun begitu, ibadah-ibadah mereka itu tidak dinamakan sebagai sebuah ibadah. Kenapa? Karena tercampuri dengan kesyirikan. Makanya dikatakan ibadah sebanyak apapun, sekhusyuk apapun, tidak dinamakan sebagai sebuah ibadah kecuali beserta dengan at-tauhid. Kama anna salata kemudian dipermisalkan dengan permisalan yang sederhana. Sebagaimana salat, la tusamma salatan illa ma'at taharah. Tidak dinamakan dengan salat kecuali bersama dengan taharah. Ada bil ijma'. Seawam-awamnya kaum muslimin tahu bahwasanya salat harus bertaharah. Naam. Dan mereka tahu bahwasanya apabila taharah itu batal, maka salatnya juga batal. Ini analogi yang sederhana dipermisalkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Makanya beliau mengatakan, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Apabila masuk kesyirikan mengontaminasi sebuah ibadah, apa itu ibadah di sini? At-tauhid. Fa idza dakhala syirku fit tauhid, maknanya fil ibadah fasadat, maka rusak tauhid itu, rusak ibadah tersebut. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Dipermisalkan seperti hadath apabila tiba-tiba dia masuk dalam taharah. Seorang sedang berada dalam keadaan taharah, dia salat dalam keadaan taharah, di akhir sebelum salam, dia tidak mampu menahan hadath, maka keluar sesuatu dari dari belakang. Sudah batal, mau diapakan? Batal ya tetap batal. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha. Kesimpulannya, kan setelah kita paham nih konsep kenapa sih kita hidup? Oh, ternyata kita hidup untuk mentauhidkan Allah. Kemudian dijelaskan bahwa saya ternyata tauhid tidak bisa dinamakan tauhid selama dia terkontaminasi dengan kesyirikan. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha. Kalau kamu sudah tahu bahwa saya kesyirikan kalau mencampuri ibadah, mencampuri tauhid, maka dia merusak tauhid tersebut. Wa ahbatal amal, dan meruntuhkan, menggugurkan seluruh amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jadilah pelaku kesyirikan itu termasuk dari orang-orang yang kekal di neraka apabila dia tidak bertobat. Sampai matinya. Kalau kamu sudah tahu ini semua, kalau kamu sudah sepakat ini semua, kita sepakat dulu bahwa saya kesyirikan apabila mencampuri tauhid, maka dia merusak tauhid. Meruntuhkan amalan dan menyebabkan, menjadikan pelakunya apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat darinya, maka dia termasuk penghuni neraka. Sepakat dulu sampai di sini. Kalau tidak sepakat, ya sudah, nggak ada selesainya, nggak ada artinya kita membahas risalah ini. Katanya Syekh, kalau sudah ini kamu tahu, berarti kesimpulannya arafta, kamu jadi tahu. Anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalika. Berarti kamu jadi tahu yang paling penting bagi kehidupanmu di dunia itu adalah bagaimana kamu bisa mengetahui hakikat dari permasalahan ini. Jangan sampai kamu terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan kamu tidak tahu dan menyadarinya. Berarti menjadi penting bagi kamu untuk sadar, tahu. Apa gunanya? La'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga dengan itu Allah melepaskan kamu, membebaskan kamu dari syabakah, jerat ini, jaringan ini. Diibaratkan kesyirikan sebagai sebuah jerat, dan jaringan. Dia menjerat seseorang. Wahiyya asyirku billahi. Makanya dinamakan jaring, jerat itu. Semakin kamu gerak, semakin mengikat dia. Ikan kalau terjaring, semakin dia gerak, semakin bulat. Semakin mengikat syirikan itu. La'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah memurnikan, melepaskan kamu, membebaskan kamu dari jerat kesyirikan, jaringan kesyirikan tersebut. Apa itu asyabakah? Dijelaskan wahiyya asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala, yang Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni kesyirikan sedikit pun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni segala apa yang di bawah dzalika, di bawah kesyirikan, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bagaimana untuk mengetahui itu? Dikatakan oleh Syekh, wa dzalika, dan yang demikian itu kamu bisa lepas dari jerat kesyirikan bima'rifati arba'i qawaidah, dengan mengenali 4 kaidah-kaidah ini. Kaidah ini diambil dari mana? Apa diambil dari pemikirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Tidak. Dikatakan oleh beliau, dzakara Allah Ta'ala fi kitabih. Kaidah-kaidah ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya. Kemudian kita baca syarah Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian kita akhiri. Syarh Samahat Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها عرف أن أهم شيء عليه أن يعرفه هو التوحيد على حقيقته ويعرف الشرك على حقيقته لا يقع في الشرك حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده
wa yubdilu dinahu wa yubdilu islamahu. Nah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, apabila seorang mukmin mengenali, mengetahui, telah jelas baginya bahwasanya tauhid, apabila masuk padanya kesyirikan, maka kesyirikan itu akan meluluh lantakkan merusak tauhid. Permisalannya seperti hadas. Apabila dia menyusup kepada taharah, maka dia juga merusak at-taharah. Kalau begitu, jadilah seseorang itu tahu, sadar betapa penting dan mendesaknya untuk dirinya itu mengenali, mengetahui at-tauhid sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Berarti ini menunjukkan bahwa saya mengilmui, mengenali at-tauhid perkara yang sudah barang tentu harus. Karena jahil padanya menyebabkan dia tidak mengenali hakikat at-tauhid. Kalau tidak mengenali hakikat tauhid, kemudian jatuh kepada kesyirikan, jadilah dia musyrikun kafir. Dikatakan abtala tauhidahu, dia membatalkan tauhidnya. Nah, kenapa kita pelajari kaidah-kaidah ini? Agar seseorang mengetahui hakikat dari tauhid. Karena jahil padanya, kemudian dia jatuh dalam kesyirikan, nah, ini menyebabkan dia menjadi musyrik. Penting bagi seseorang untuk mengetahui kesyirikan dan hakikatnya. Seperti apa sih konsepnya? Apa ghayah, tujuan puncaknya? Hatta la yaqa'u fi syirki, sehingga dia tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian dikatakan fa di sini fa sababiyah atau fa ta'qibiyah, sehingga dia tidak terjatuh pada kesyirikan. Fayubtilu tauhidahu, maka kalau dia terjatuh dalam kesyirikan, sama saja dia mengetahuinya atau dia tidak menyadarinya, mengetahuinya, li'adami ma'rifatihi bisyirki, karena tidak mengetahui, karena tidak ada pengetahuan pada dirinya tentang kesyirikan, dikatakan di sini, maka dia membatalkan tauhidnya, maka dia membatalkan agamanya, maka dia membatalkan Islamnya. Nah, li'anna tauhida wa dinullahi wa huwa al-islamu wa huwa al-huda, fa idza fa'ala syai'an min anwa'i syirki batala hadha al-islamu wa batala hadha ad-dinu. Naam. Kemudian dikatakan, kenapa kok begitu? Ketika kesyirikan mencampuri tauhid, ini membatalkan keislaman seseorang. Dikatakan li'anna tauhid, karena tauhid dia adalah agamanya Allah, dan dialah Islam, dan dialah hidayah. Fa idza fa'ala syai'an, apabila seseorang melakukan syai'an nakirah, sedikitkah, banyakkah, lebih-lebih lagi, tahukah, sadarkah, enggak sadarkah? Naam, enggak sadarkah maksudnya bukan hilang akal, tapi enggak ngeh kalau ternyata itu syirik. Naam. Fa idza fa'ala syai'an min anwa'i syirki batala hadzal Islam. Jika telah terkontaminasi tauhid itu dengan kesyirikan, batal Islam itu. Wa batala hadzal din, dan batal agama. Kemudian dicontohkan wujud nyata seperti apa sih praktek-praktek kesyirikan yang bisa membatalkan Islam. Dicontohkan oleh Syekh Ibnu Baz. Nah, dan praktek-praktek ini itu adalah praktek amalan yang umum dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Seperti apa praktek-praktek kesyirikan yang ada di alam nyata itu? Ayo. Fa'an yas'awal amwata wa yastaghitha bihim aw yasubba ad-dina aw yasubba Allah aw yasubba Rasul sallallahu alaihi wasallam aw yastahzi'a billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw yastahzi'a bid-dini aw yad'a ma awjaba Allah alaihi wa ya'taqida hilla ma harrama Allah mimma huwa ma'lumun min ad-dini bid-darurah. Naam. Seperti apa contohnya praktek-praktek kesyirikan? Berdoa kepada, meminta hajatnya kepada orang-orang yang sudah mati, beristighatsah kepada mereka. Ayat-ayat di dalam Al-Quran muhkam, gamblang, wadih, jelas larangan meminta berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, larangan beristighatsah kepada selain Allah. Banyak, sekian ayat, sekian tekstual, sekian redaksi dengan pola yang berbeda-beda. Jelas, zahir, diterjemahkan. Nah, secara tekstual saja bisa untuk dipahami dalam seluruh bahasa yang ada. Kemudian seperti apa pula contohnya? Nah, yasubbuddin, mencela agama. Nah, mencela Allah dan mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berolok-olok. Nah, mengolok-olok Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bercanda, berolok-olok atas agama, atau dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan atasnya. Perkara yang paling wajib yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya apa? At-tauhid. At-tauhid. Nah, dia meninggalkan tauhid dengan mencampuri ibadah-ibadahnya dengan kesyirikan, atau perkara yang Allah wajibkan atasnya dari amalan yang datang dalil padanya bahwasanya siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Seperti
salat. Naam. Wa ya'taqidu hilla ma haram Allah, atau seseorang meyakini naam halalnya apa yang telah diharamkan oleh Allah, mimma huwa ma'lumun minad dini bid-darurah, dari perkara yang diketahui secara urgen dan mendesak dan darurat, bahwasanya itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama. Naam. Jadi dakwahan jahil, dakwahan tidak tahu tentang permasalahan yang diketahui dalam agama secara darurat, ini la yuqbal, tidak bisa diterima. Seperti apa itu perkara-perkara yang diketahui naam dalam agama ini secara darurat? Contohnya az-zina wa ashbahihi, seperti zina dan yang serupa dengan itu. Orang muslim hidup di negara muslim, dia mengatakan zina halal. Naam, al-khinzir babi halal. Naam. Ada la yuqbal, tidak diterima dakwah atas ketidaktahuan. Fa idza ata bi syai'in min hadhihi an-nawaqid batala islamuhu. Apabila seorang muslim, kan ini bicara tentang orang yang menisbatkan kepada Islam, karena yang disinggung adalah pembatal keislaman. Naam. Apabila seseorang datang dengan satu saja naqid, satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam yang ada itu semua, batala islamuhu, batal Islamnya. Naam. Batal Islamnya. Kama anna man ata binaqidin min nawaqidit taharah min rihin aw bawlin aw ghaidin batalat taharatuhu. Dipermisalkan kemudian secara sederhana saja, sebagaimana orang yang datang dengan satu saja pembatal dari pembatal-pembatal taharah, seperti angin, naam, atau air kencing, atau kotoran, ya batal taharahnya. Wa akada tauhiduhu wa islamuhu, demikian pula tauhid seseorang dan Islamnya seseorang. Apabila idza wujida minhu naqidun batala hada tauhid wa hada islam. Apabila didapati dari seseorang yang menisbatkan kepada Islam satu saja pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka batal tauhidnya, batal Islamnya dia. Seperti apa? Contohnya sekarang praktek yang ada di lapangan. Kal muslimil ladzi yasubbullaha wad dina wa yastahzi bihi. Ya farah hatta yatub. Seperti seorang muslim, dia menisbatkan kepada Islam, kemudian dia celah Allah, dia celah agama, dia perolok-olok agama, maka dia kafir. Dihukumi atas kekafirannya sampai dia bertaubat. Wa kadza man sabballaha kafar. Begitu pula yang mencela Allah kufur. Tidak dipersyaratkan kamu meyakininya kah, kamu memaksudkannya kah. Nah, jika redaksi tekstual kalimat dia kalimat yang nista, kalimat yang berkonotasi negatif, sudah tidak perlu dilihat kepada maksud dari pelakunya. Nah, ketika dia memaksudkan perbuatan, maka telah menggugurkan keislaman dia. Tidak dipersyaratkan memaksudkan kekufuran. Kemudian wa kadza man sabballaha kafar wa man jahada wujuba salati kafar. Dan siapa yang mengingkari wajibnya salat, dia kafir. Wa man jahada tahrima zina kafar. Siapa yang mengingkari haramnya zina, kafir. Nah, dan ini maklum dalam agama secara darurat. Tidak bisa dikatakan mungkin dia nggak tahu hukumnya zina, sementara dia mengeluarkan pembahasan tentang halalnya zina sebagai disertasi doktoralnya dia. Masya Allah. Bagaimana bisa dikatakan dia jahil, mungkin dia nggak tahu hukumnya. Dia doktor kok nggak tahu gimana. Nah, kemudian dikatakan man jahada tahrim zina kafar wa man istaghatha bil mauta wa nadhara lahum kafar. Beristighatsah kepada mayit-mayit, bernadar untuk mayit-mayit, kufur semuanya. Kemudian dikatakan wa hakada fa nawaqidul Islam tubtiluhu. Demikianlah nawaqidul Islam itu semua membatalkan keislaman seseorang. Ini menunjukkan bahwa nawaqidul Islam di sisi ahli sunnati wal jamaah itu dalam beberapa konsep. Yang pertama, qauliyah, dengan ucapan seseorang bisa terbatalkan keislamannya. Fi'liyah, dengan perbuatan seseorang bisa terbatalkan keislamannya. Bi'tiqad, dengan keyakinannya, meskipun dia tidak melakukannya, seseorang bisa terbatalkan keislamannya. Dengan syak, dengan keraguan, seseorang bisa terbatalkan keislamannya. Berbeda dengan propaganda yang digaungkan di masa belakangan ini, bahwasanya nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang ada semuanya itu menjadi pembatal keislaman ketika didasari atas i'tiqad atau qasdul kufur. Ketika ada niat kufur dari pelakunya, maka dia membatalkan Islam. Selama tidak ada niat kufur dari pelakunya, seperti apapun itu pola dan bentuknya, maka tidak bisa mengeluarkan atau membatalkan keislaman orang yang menisbatkan kepadanya. Nah, jadi propaganda yang ada di masa ini hasru al-kufri fil i'tiqad, pembatasan kekufuran hanya pada i'tiqad saja, keyakinan. Nah, kama anna nawaqidat taharah tubtiluha, sebagaimana pembatal-pembatal taharah itu membatalkan taharah. Wa mimma yubayyinu wa yashrahu laka haqiqatad din
an tata'allama hadhihi al-qawa'id allati ja'at fi kitabillah. Termasuk dari perkara-perkara yang itu dapat menjelaskan dan memahamkan kepadamu tentang hakikat dari ad-din, hakikat tentang Islam itu apa, tuntutan Islam itu apa, seseorang dinamakan masuk dalam himpunan muslim itu apa syaratnya, apa deskripsinya, apa kriterianya. Islam itu punya syarat, punya konsekuensi, punya tuntutan. Nah, seseorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, menisbatkan kepada Islam, dia dituntut untuk mengimplementasikan, merealisasikan, mewujudkannya dalam amalan nyata. Apa itu? Ya jangan dia persekutukan Allah dalam ibadah, dia murnikan ibadah hanya untuk Allah. Naam. Dan termasuk dari perkara yang menjelaskan dan memahamkan kamu tentang hakikat Islam ini, hakikat din, yaitu kamu mempelajari kaidah-kaidah yang telah datang dari Al-Qur'anul Karim. Fa idza darastaha wa ta'ammaltaha ittadhaha lakal amr aktsar. Kalau kamu memahaminya, kalau kamu mempelajarinya, nah, kamu merenungnya, setelah pelajari direnungi lafaz-lafaznya, nah, dipahami. Walhamdulillah, syukur-syukur kalau dihafal. Ittadhaha lakal amru aktsar, maka menjadi jelas bagimu perkaranya itu lebih. Nah, maka perkaranya jadi lebih jelas bagimu. Nah, bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, siapa yang mempelajari faedah-faedah ini akan melindungi, membentengi dia untuk bimbang dan ragu tentang menetapkan permasalahan hukum terhadap pelaku kesyirikan, dan membentengi seseorang untuk ragu akan wajibnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa dikatakan seorang menisbatkan kepada Islam, na'am, waktunya salat, waktunya syirik, na'am. La, syirik membatalkan Islam. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.